Selamat pagi pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu pendengar setia program acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suwento Liao dan istri Lilin. Kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab dan baiklah, kita harus bertekad akan selesaikan dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Hari ini kita sampai di Filipi, pasal yang kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang kedua. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, tiap-tiap pagi kami ingin mempelajari firman-Mu. Kami ingin hidup kami sungguh dituntun oleh firman-Mu. Oleh sebab itu, kiranya Engkau memberkati akal budi kami, memberkati keinginan kerinduan hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa, mohon pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasal 2 dari surat Filipi ada 30 ayat. Jadi biarlah dibaca seluruhnya, nanti kita akan membahas, lihat sebelum penuntun kehidupan kita bisa sampai di mana. Oke, silakan. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya
tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Iya, oke. Baik sekali. Surat yang sangat-sangat menghiburkan. Ya, sungguh. Kalau Anda susah hati, baca surat Filipi. Ya. Karena surat Filipi ini surat yang sangat menghiburkan hati. Surat yang ditulis dari penjara, ya, tetapi penuh dengan penghiburan, penuh dengan kata-kata himbauan supaya yang menerima surat bersukacita senantiasa. Dan kita tahu di pasal 1 ya, Rasul Paulus sudah berbicara tentang ya, bagaimana keadaan dia ya di penjara. Orang mengira Injil sudah terkurung, ya padahal tidak. Hanya Paulus yang terkurung, tapi Injilnya bebas kemana-mana. Dan oleh karena pemenjaraannya, Injil telah menyebar sampai ke istana Kaisar. Ya. Dan semakin hari semakin banyak orang mendengarkan Injil oleh karena keadaannya. Oleh sebab itulah dia jadi bersukacita katanya. Dan dia merasa bahwa bagi dia mati atau hidup itu tidak ada persoalan. Ya. Malah dia lebih senang mati, akan berkumpul bersama Tuhan, tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini demi untuk memajukan iman, ya, demi untuk menolong ya orang-orang percaya supaya bisa makin bertumbuh di dalam iman. Oleh sebab itu di pasal 2 ini, di beberapa ayat pasal 1 katanya hidup sepadanan dengan Injil. Ya, kita harus hidup sepadanan dengan Injil. Ya, hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ayat 27 pasal 1. Dan ya itulah sebabnya di pasal 2 ini katanya jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ya betul, dalam Kristus ada nasihat karena dia sedang memberi nasihat kepada jemaat di Filipi. Ya. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Ya, ada penghiburan kasih. Ya, betul ya. Penghiburan kasih di dalam Tuhan. Ya. Ada persekutuan roh. Ya. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Ya, roh kita dengan roh orang-orang yang sama-sama sudah dilahirkan kembali di Afrika. Itu ada satu persekutuan dengan di Amerika. Ya, saya baru kembali dari Amerika di mana kita libur Through the Bible selama bulan Mei. Di sana saya bertemu dengan ya, banyak saudara-saudara dari berbagai belahan dunia.
Saya bertemu dengan teman dari Meksiko satu, ya, yang diwisuda sama-sama. Ada satu ya dari Inggris, ada satu dari Irlandia, ya. Jadi kami bertemu dan ya, sungguh ya, ada sukacita, ada persatuan roh, ya, ada kasih mesra dan belas kasihan, ya. Banyak hal-hal yang indah, ya. Sungguh ya, saling menghormati, saling mengasihi, ya, saling ini ya, saling sharing, ya, saling membagi, ya, kesulitan dan kesenangan dalam pelayanan, ya, sungguh indah sekali. Di dalam Yesus Kristus ada semua itu. Nah, karena itu katanya, nah karena di dalam jemaat Filipi memang ada kasih, ada persekutuan, penghiburan. Karena itu katanya, sempurnakanlah sukacitaku, ya. Biar aku lebih sukacita lagi, biar aku lebih sukacita, kata Rasul Paulus, sempurnakanlah sukacitaku, ya. Dengan apa? Nah, sempurnakanlah dengan ini, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir, ya, sebagai jemaat, satu jemaat lokal harus sehati sepikir, ya. Jadi tidak boleh berpikiran beda-beda, ya. Ada jemaat lokal yang ya, di dalam ini jemaat itu sendiri ada oposisi gitu ya. Ini bukan negara, ya, ini bukan negara. Banyak orang salah kaprah, ya. Ini jemaat lokal itu satu tubuh. Itu bukan satu negara. Tidak pernah Tuhan menyebut itu satu negara. Kalau satu negara itu harus ada oposisi, ya. Kalau satu negara, supaya apa? Yang pegang kekuasaan itu, ya, jangan sampai terkebur gitu, ya. Jangan sampai lupa, ya, bahwa itu kekuasaan itu harus sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi harus ada pengendali gitu. Ya, negara harus ada oposisi, tapi jemaat itu tubuh tidak boleh ada oposisi, ya. Kalau tangan kamu mau ambil minuman itu dan kaki kamu oposisi, dia nggak mau jalan, bisa gawat itu, ya. Nah, orang-orang yang mungkin sudah kena stroke, ya, atau Alzheimer, ya, itu ada oposisi itu, ya, sehingga badannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam jemaat lokal tidak boleh ada oposisi, ya. Itu sehati sepikir, ya. Semua harus sehati sepikir, dikendalikan oleh gembala, ya, dikendalikan oleh gembala. Kalau Anda merasa tidak bisa sehati sepikir, ya, dengan gembala, ya, maka, ya, Anda harus pindah, ya. Anda harus pindah ke gereja lain yang dimana Anda bisa menghormati gembala di situ, ya. Dan, ya, kalau misalnya gembalanya yang ngaco, ya, mayoritas jemaat ya bisa voting, you know, mungkin atau memberikan semacam warning, ya, kepada gembala bahwa dia sudah salah memimpin jemaat itu, dia sudah salah membawa mereka sudah ke arah yang salah gitu, bisa begitu, ya. Intinya dalam satu jemaat itu harus betul-betul sehati sepikir, ya. Tidak boleh ada oposisi dan ada gontok-gontokan di dalamnya. Itu tidak baik. Jemaat demikian tidak bisa berfungsi, tidak bisa bercahaya, tidak bisa memberitakan Injil, tidak bisa bersaksi, ya. Dan di sini bukan, ya, sehati sepikir, sehati, ya. Dan dengan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ya. Jemaat itu hanya punya satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Kristus, untuk memberitakan Injil. Tujuannya cuma itu, ya. Nah, kalau ada orang mencari tujuan lain, ya, untuk kesenangan dirinya, untuk hal-hal yang bersifatnya pribadi gitu, ya, kesenangan pribadi, di situ mulai ada persoalan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitu banyak orang berkumpul, ya, dengan latar belakang keluarga yang berbeda dan lain sebagainya, sekarang sudah diselamatkan, berkumpul di dalam jemaat, itu disatukan dengan tujuannya yang satu, disatukan dengan satu arah
Apa yang mau dicapai oleh jemaat itu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa tujuan jemaat itu? Tujuan jemaat adalah kemuliaan Kristus. Apa kemuliaan Kristus? Lebih banyak jiwa diselamatkan, iman bertambah, semakin rohani jemaatnya semuanya, makin hidup, makin kudus, pembentukan karakter. Itu tujuan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, banyak orang Kristen, bahkan dalam tanda petik pendeta, tidak mengerti tujuan gereja itu apa. Nah, kalau Anda pergi ke gereja, kalau Anda bergabung menjadi jemaat, Anda tidak tahu tujuan gereja itu apa. Nah, bagaimana Anda bisa melaksanakan atau bisa berperan sebagai anggota dengan sebaik-baiknya kalau Anda tidak tahu tujuan itu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu tujuan katanya. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini yang bisa menyebabkan distorsi, ya. Ini yang bisa menyebabkan kekacauan, yaitu mencari puji-pujian yang sia-sia, kepentingan sendiri, ya. Nah, kalau ada hal yang demikian, itu harus dibereskan, harus dinasehati, ya. Tidak boleh mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, belakangan ini banyak gereja kacau, ya, adalah karena pendetanya sendiri yang sudah dari atas mimbar itu menganjurkan kepada orang atau menarik orang datang ke gerejanya dengan berkata berkat materi. Jadi berkat materi itu yang ditonjolkan sehingga orang Kristen datang ke gereja untuk mencari berkat materi. Nah, Anda bayangkan betapa salahnya ini, ya. Betapa salahnya pergi ke gereja mencari berkat materi, ya, mencari berkat jasmani, mencari hal-hal duniawi di gereja. Betapa salahnya itu, ya. Nah, kalau pendeta menarik orang, yang memancing orang, sebenarnya lebih tepat untuk mengatakannya, memancing orang dengan perkara-perkara materi, ya, maka dia sebenarnya di dalam menggembalakan jemaat itu adalah demi materi juga, gitu. Jadi akhirnya putar-putar di situ, ya. Jemaat datang ingin cari materi dan gembalanya itu pelayannya semuanya orang yang mau cari materi, gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, benar-benar kacau, ya. Nah, katanya sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, ya. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, ya. Persekutuan, persahabatan itu akan jadi indah dan menjadi, ya, sungguh menyenangkan adalah jikalau ada hormat menghormati, kasih mengasihi, dan satu menganggap yang lain lebih penting itu. Ya, jadi kalau ada orang menganggap orang lain itu kecil, nggak ada arti, terus minta supaya dirinya dihormati lebih, ya, berarti. Nah, itu akan menyebabkan satu kumpulan orang atau persahabatan, apalagi tubuh, ya, itu merasa tidak enak, ya, merasa tidak enak, merasa, ya, ada hal-hal yang kurang indah di dalamnya. Dan janganlah tiap-tiap orang, katanya, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi jangan memperhatikan kepentingan sendiri, ya, karena kita semua disatukan dengan kepentingan Yesus Kristus. Dalam satu jemaat, ya, semuanya disatukan dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan Tuhan, kepentingan Yesus Kristus. Kita menyingkirkan kepentingan diri kita sendiri, ya, dan kita memasuki atau mengambil kepentingan Yesus Kristus. Dan untuk menjelaskan hal ini, Rasul Paulus masuk ke dalam hal yang sangat inti, ya, karena surat ini ditulis melalui inspirasi, ya, maka kita tahu ada kebenaran yang ilahi terkandung di dalamnya. Di ayat 5 dikatakan, sebenarnya ini diambil contoh untuk maksudnya hidup, ya, rendah hati, contoh rendah hati. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, dalam berjemaat maksudnya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus mau supaya membuat kita menjadikan Kristus sebagai contoh, sebagai teladan. Nah, Kristus telah memberikan contoh rendah hati yang sedemikian rupa,
ya. Contoh rendah hati yang tidak ada duanya. Contoh rendah hati yang walaupun katanya dalam rupa Allah. Nah, dalam penjelasan ini rupanya ya tersirat di dalamnya bahwa Yesus Kristus itu adalah rupa Allah itu sendiri, ya. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan sesuai dengan peta dan rupa Allah, itu rupa Kristus gitu, ya. Jadi yang ya katanya walaupun dalam rupa Allah ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, di sini tersirat juga bahwa Yesus Kristus itu setara ya dengan Allah Bapa, setara. Nah, kata setara ini saya sudah cek di dalam bahasa aslinya, itu tidak salah diterjemahkan. Jadi setara. Nah, saya ingin supaya teman-teman yang di Saksi Yehova itu memahami akan kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus yang setara dengan Allah, yang dalam rupa Allah, dia adalah rupa Allah, dia setara dengan Allah, ya. Itu sebagai kesetaraan itu tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Dia tidak mempertahankan itu gitu loh, ya. Nah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, mengosongkan dirinya ya, dan dipakai bahasa lain inkarnasi, itu bahasa aslinya itu kenosis, ya. Kenosis itu artinya mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya, ya. Meninggalkan posisi, ya. Posisi dan ini posisi Allah, ya, meninggalkan, ya. Dia meninggalkan surga, ya, dan dia sekarang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, kan, ya. Bayangkan, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia, dan ya dalam keadaan sebagai manusia, ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waduh, ya, luar biasa. Jadi contoh rendah hati yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya, itu tidak ada duanya, ya. Dia yang setara dengan Allah, dia yang adalah rupa Allah, ya, rupa Allah, tidak menganggap itu harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, dan bukan rupa manusia yang terhormat lagi, yang di istana gitu, bukan, tapi mengambil rupa manusia seorang hamba, dan direndahkan lagi, lebih rendah lagi, bahkan disalibkan di kayu salib sebagai penjahat, ya, menanggung semua dosa kita. Sungguh luar biasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, disinilah kita melihat Allah Tritunggal, ya. Karena Yesus Kristus yang adalah rupa Allah, dan ada Allah Bapa di sini jelas sekali, ya. Dan ada di sini Roh disebut juga, Roh, ya, di ayat ini, ya, persekutuan Roh, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kelompok yang tidak percaya tentang Tritunggal, ya, itu salah besar, ya. Nah, doktrin keselamatannya tidak mungkin bisa benar, ya, tidak mungkin bisa benar. Mengapa? Karena hal yang paling hakiki, hal yang paling esens itu sendiri salah, yaitu bahwa tidak mengakui ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi Yesus Kristus yang setara dengan Allah, dan ada Roh Allah atau Roh Yesus Kristus. Jadi kalau tidak memahami tentang Tritunggal ini, doktrin keselamatannya tidak mungkin bisa benar. Oleh sebab itu mereka perlu diselamatkan, mereka perlu diberitakan Injil supaya mereka bisa diselamatkan. Ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ya, sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan dia turun ke dalam dunia ini, ya, dan diberi nama Yesus. Yesus yang artinya juru selamat. Ada banyak sebutan sih, ya, anak Allah, domba Allah. Yesus itu sangat istimewa karena artinya juru selamat, dan itu nama di atas segala nama karena juru selamat, penyelamat, ya, penyelamat, ya. Jadi nama itu indah bagi saya karena saya diselamatkan, ya. Nama atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, nah, nama juru selamat ini, ya, sebutan ini, bertekuk lutut, katanya, bertekuk lutut, ya, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, semuanya harus menyembah, ya, harus menyembah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, satu saat nanti, ya, satu saat, ya,
Nanti semua lutut akan bertekuk ya, lutut ya, dan semua lidah akan mengaku, yaitu pada waktu dia muncul sebagai raja, pada waktu dia ya dalam kemuliaannya, pada waktu dia ya ini menerima atau mengambil kembali ya, dia menerima kembali kemuliaan yang pernah ditinggalkannya. Sekarang dia sudah kembali ke sana. Nah, ketika dia memperlihatkan kemuliaannya kepada semua makhluk, kepada semua ciptaannya, maka semua lutut akan bertekuk ya, semua lidah akan mengaku ya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa, Allah Bapa katanya. Jadi betapa di sini Tritunggal Allah nyata sekali digambarkan oleh Rasul Paulus ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Mungkin ada yang baru bergabung. Filipi pasal yang kedua. Sekarang kita mulai dari ayat yang ke-12. Kita sudah sampai di ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, katanya. Oh, ini suatu pujian ya, bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang senantiasa taat. Ya, sungguh ini jemaat yang indah. Ini jemaat yang banyak mendapat pujian ya. Jemaat Filipi, jemaat yang penuh kasih. Jemaat yang luar biasa ya, yang memperhatikan pelayan-pelayan Tuhan. Dia mengirim uang, mengirim bekal untuk Rasul Paulus, dan bahkan saudara, satu orang khusus ya, Epafroditus ya, dikirim untuk khusus melayani Paulus atas nama jemaat Filipi. Bayangkan gitu, betapa terhiburnya Rasul Paulus ya. Ada satu orang dikirim oleh jemaat Filipi untuk khusus melayani dia, mewakili ini ya, mewakili jemaat Filipi gitu. Nah, katanya ya, kamu senantiasa taat ya, betul ya. Jadilah jemaat yang senantiasa taat firman Tuhan ya. Karena itu katanya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir ya. Nah, ini ayat bahaya ini ya. Ini bukan bekerja untuk dapatkan keselamatan ya, tapi di sini dikatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Berarti keselamatan sudah didapatkan belum? Oh, sudah ya, sudah. Karena di sini kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan sudah didapatkan, baru bisa dikerjakan ya. Kerjakanlah, bukan kerjalah supaya dapat keselamatan, bukan ya. Tapi di sini bilang kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan sudah diperoleh oleh jemaat Filipi. Mereka sudah dapat keselamatan ya, dan sekarang mereka, maksudnya itu ya, mereka harus di dalam keselamatan itulah mereka harus mengerjakan sesuatu ya, mengerjakan sesuatu supaya keselamatan itu yang telah diperoleh itu sungguh ya dijalani dengan kesetiaan ya, dijalani dengan kesetiaan. Karena di sini ada dengan takut dan gentar ya, takut dan gentar ya. Takut dan gentar apa? Takut dan gentar kepada Allah, takut dan gentar terhadap segala sesuatu, jangan sampai saya menyakiti hati Tuhan Yesus dan lain sebagainya gitu ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kalian harus mengerjakan ini keselamatan yang sudah diperoleh ya, itu harus dikerjakan supaya di atas keselamatan itu dibangun ya karakter yang kudus, di atas keselamatan itu ya disempurnakan ya, iman yang semakin bertumbuh ya. Jadi kerjakanlah ya, kerjakanlah. Nah, karena katanya Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan ya menurut kerelaannya. Oke. Nah, kita lihat di sini mengapa jemaat Rasul Paulus disuruh kerjakan, lalu kemudian Allah yang mengerjakannya katanya. Allah lah yang mengerjakannya. Iya, beginilah.
Jikalau seseorang tidak melihat bahwa ada Allah yang maha kuasa, yang berdaulat penuh atas seluruh ciptaannya, ya, atas seluruh ciptaannya, dan kemudian ada makhluk yang Tuhan ciptakan, yang Dia beri kemampuan berpikir dan kehendak bebas, ya. Nah, kalau gagal melihat salah satunya, itu akan kacau. Ya, itu akan kacau. Pertama, ada Allah yang maha kuasa, yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang berkehendak bebas. Allah menciptakan makhluk yang berpikir bebas dan yang mengambil keputusan dengan bebas. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya, menjadi manusia yang bertanggung jawab, ya, manusia yang bebas dan bertanggung jawab, dan Allah yang berdaulat. Ya, Allah yang maha kuasa. Ini seperti koin dengan kedua sisinya. Karena sudah diciptakan demikian, maka Allah tidak mau menyangkal dirinya, Allah tidak merubahnya. Oleh sebab itu manusia bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Ya. Dan lihatlah manusia, ya. Kalau istri atau suami Anda tidak seperti yang Anda inginkan, Anda perlu langsung paham bahwa dia manusia gitu. Ya. Kalau anak Anda ya tidak sesuai 100% dengan apa yang Anda inginkan, ya, itu bagus. Karena Anda tidak melahirkan robot gitu ya. Karena Anda melahirkan manusia. Dan itu satu bukti bahwa dia manusia gitu. Dan ya tentu ya, baik istri suami supaya bisa sehati ya, itu melalui satu pembentukan, ya, melalui satu pembiasaan, melalui satu komunikasi ya yang lancar. Sehingga bisa nggak suami istri menjadi sehati? Oh ya bisa. Bisa nggak anak orang tua menjadi sehati? Oh bisa nggak? Oh bisa. Nah, bisa nggak kita dengan Tuhan sehati gitu? Oh bisa. Ya harus ya, no? Kita dengan Tuhan sehati gitu ya. Oh bisa. Nah, tetapi bisa nggak istri menentang suami, suami menentang istri? Oh bisa. Bisa nggak anaknya menentang orang tua? Bisa nggak? Oh bisa. Bisa nggak ini manusia menentang Tuhan ya? Oh bisa. Ya karena ada kehendak bebas ya, ada kebebasan berpikir ya. Tetapi di sini biarlah kita sehati. Sehati itu artinya begini ya, baik dari pihak manusia maupun dari pihak Allah. Ternyata sehati bersama-sama bekerja untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang indah. Nah, itulah kerjakanlah keselamatanmu ya. Sehingga setelah diselamatkan, makin hari makin sempurna di hadapan Allah, makin hari makin sempurna. Bisa nggak lalu membangkang, makin hari makin tidak sempurna? Oh bisa, ya bisa. Nah, bisa nggak kemudian jadi kacau, kemudian oleh sesuatu hal yang lain, kemudian ya mungkin ya makin hari makin kacau, akhirnya sampai satu hari kemudian menyangkal Tuhan. Bisa nggak? Oh bisa. Ya, bisa. Buktinya apa? Buktinya di dalam, kalau kita baca di 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ada dibilang begini. Ayat 11 ya. 2 Timotius pasal 2 mulai dari ayat 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini iman. Ya, kita mengimani kita telah mati bersama Kristus, kita akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Nah, ini mengenai upah. Kalau bertekun itu menyangkut pekerjaan, kita akan menerima upah, memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ini kata kita ini. Jadi jika kita menyangkal Dia, Dia menyangkal kita. Berarti bisa menyangkal Dia nggak? Oh bisa. Dan bisa disangkal Dia nggak? Oh ya bisa juga. Ya. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia nggak? Ya Dia tetap setia. Bukan setia kita sudah menyangkal Dia tetap selamatkan kita. Bukan. Karena setia itu sifatnya, menyangkal itu sikapnya. Sifat Tuhan tidak pernah berubah gitu loh ya. Biar Lucifer tidak setia, Allah tetap setia gitu. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Begitulah ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat. Nah,
Kemudian ayat yang ke-13, karena Allah lah katanya yang mengerjakan. Nah, di ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini indahnya di dalam berjemaat. Ini indahnya di dalam perkumpulan anak-anak Tuhan, yaitu melayani dengan bersukacita, bukan bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Nah, kalau sudah capek katakanlah ya. Kalau sudah ini bosan katakanlah, biar diganti orang lain. Jangan bersungut-sungut gitu ya. Jangan sampai ya mengekspresikan ya hati yang negatif gitu ya. Nah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Wah, supaya jemaat Filipi jangan sampai ada aib dan ada noda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, supaya mereka percaya. Jadi jangan sampai bernoda. Oleh sebab itu, jangan berbantah-bantah. Jangan sampai ini yang mestinya indah kok jadi enggak indah lagi. Nah, biarlah kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Karena lihat ini ya. Paulus pasti ingat surat Daniel, kitab Daniel ya, kitab Daniel pasal 12. Kitab Daniel pasal 12 katanya ya. Ayat yang ketiga pasal 12. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita banyak menuntun orang untuk keselamatan ya, menuntun orang kepada kebenaran ya, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Oh ya, Anda perlu menuntun orang kepada kebenaran. Anda akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana menuntun orang kepada kebenaran? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini ada caranya. Anda SMS orang, Anda telepon mereka, kasih tahu ada acara True Bible tiap hari satu pasal ya. Anda SMS sebanyak mungkin orang. Kita lihat berapa banyak yang kasih tanggapan. SMS mereka sebanyak-banyaknya, dan biar dah dimultiplikasikan ya. Kasih tahu mereka, kita belajar firman Tuhan setiap pagi satu pasal 1 jam dari jam 6 sampai jam 7, dan Anda berarti ikut menuntun orang kepada kebenaran, akan bercahaya seperti bintang-bintang ya untuk selama-lamanya. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, firman Tuhan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kata Rasul Paulus, berpegang teguh kepada firman Tuhan, supaya apa? Nanti pada hari Kristus, ya, aku dapat bermegah, bahwa jemaat yang kudirikan ini, lihat, ya, waduh, ya, mereka semuanya, ya, ada di sorga, ketemu, ya, dan semuanya mendapat hadiah. Semuanya mendapatkan pujian ya, dan tentu yang mengajar lebih bersukacita lagi, sehingga aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh ini hal yang indah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ya, sebagai korban ya, dan ibadah imanmu ya, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian ya. Siapa bisa menyangka bahwa ini ditulis dari dalam penjara? Wong yang nulisnya penuh sukacita kok. Ya kan? Aku bersukacita. Karena apa? Dalam segala keadaan, sekalipun dipenjarakan, jikalau itu demi Kristus, bersukacita. Jikalau itu demi supaya ada jiwa dimenangkan, kita bersukacita apapun keadaannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa? Karena tujuannya jelas. Tujuannya jelas ya. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, kalau tujuan hidup kita itu kabur ya, tidak jelas ya. Nah, sehingga ya kita tidak tahu hidup ini untuk apa. Akhirnya melakukan ini bosan, itu bosan. Banyak hal yang membosankan di dunia ini ya. Tinggal di tempat kumuh ya bosan, ya bisa jelas. Tinggal di rumah mewah bosan juga ya. Segala-galanya bosan karena kita tidak tahu tujuan hidup kita ini sebenarnya apa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi jikalau kita
kita, tujuan hidup kita itu adalah demi Kristus. Aku hidup demi Kristus, seperti Rasul Paulus. Di penjara juga dia happy kok, happy. Ya, dia bilang apa? Bersukacitalah ya dengan kamu sekalian ya. Aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Berarti dia bersukacita. Ngajak jemaat di sana untuk bersukacita bersama dengan dia. Berarti dia bersukacita. Di penjara kok bersukacita? Mana ada orang macam begitu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya. Saya belum lama ini ada sempat berkunjung ya. Berkunjung ke ini penjara di ini Salemba di sana ya, berkunjung. Wah ampun dah ya, mau masuk pintunya aja saya salah pilih hari sih waktu itu ya. Pilih hari satu hari menjelang puasa ya. Jadi semua orang pada ramai berkunjung, saya kejepit di situ hampir gepeng gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, masuk ke dalamnya, wow, ramainya bukan main-main, ramainya bukan main-main, you know. No. Nah, mereka ya tentu segala macam hal ya sangat ini ya, sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Nah, itu penjara sekarang zaman modern yang diawasin oleh DPR dan lain sebagainya. Penjaranya zaman Paulus ya, jauh lebih kacau lagi itu ya. Nah, itu pun dia bilang ya, bersukacitalah dengan aku katanya. Nah, mengapa Rasul Paulus bersukacita di penjara? Karena di situ dia memenangkan jiwa. Karena dia tahu Tuhan ingin dia di situ untuk memberitakan Injil di penjara sampai ke istana Kaisar. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-19, ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwanmu. Katanya dia akan kirim ya, segera akan mengirim ya, itu Timotius kepada mereka. Jadi ini surat jalan dulu gitu, nanti akan dikirim Timotiusnya, supaya karena Rasul Paulus sangat ingin tahu itu keadaan di Filipi ini bagaimana ini ya. Keadaannya di sana sudah bagaimana ya. Apakah mereka baik-baik semuanya gitu ya. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir seperti dia ya. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ini Timotius ini betul-betul ya, kalau kita baca namanya ya, dia selalu menjadi teman sepelayanan Rasul Paulus yang sedemikian rupa, yang betul-betul ya sehati sepikir mengasihi Paulus ya. Kamu tahu ayat 22 ya, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Rasul Paulus walaupun tidak menikah dan melahirkan anak, tetapi ya dia mempunyai banyak anak yang diperolehnya dengan Injil you know. Salah satunya adalah Timotius ya. Timotius ini adalah, dia bilang, anakku secara rohani ya. Dia Timotius menolongnya sedemikian rupa ya, menolongnya dan betul-betul ya sehati sepikir dalam pelayanan. Kita lihat ini sungguh ya, bukan berarti yang lain-lain sudah ini menyimpang seperti Lukas lah, Titus lah, kelihatannya tidak ya. Tetapi mungkin mereka ada ini ditempatkan di jemaat-jemaat tertentu di mana masih memerlukan ini tenaga mereka, karena Rasul Paulus mendirikan banyak jemaat ya. Jadi kita lihat ya, maksudnya di sini itu adalah yang ada pada dia sekarang di penjara itu, yang menemaninya gitu ya. Dia ada Timotius di situ menolongnya ya, dalam pelayanan Injil juga sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera ya, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Jadi setelah ini ya dia tahu kondisinya bagaimana. Makanya ini ya surat Filipi ini kira-kira ditulis ini di
satu saat ya sesudah Paulus sampai di Roma, dan di Roma ya dia menunggu perkaranya itu diputuskan ya oleh kaisar. Karena waktu di Kaisaria dia naik banding gitu. Dia melihat itu dia mau dijadikan umpan, dia mau dijadikan hadiah kepada orang Yahudi. Jadi dia naik banding kepada kaisar, dan sekarang kalau perkaranya sudah pasti katanya, apakah dia dipenjara sekian tahun kah atau dia dilepaskan kah, dia akan kirim Timotius katanya untuk kasih tahu mereka. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang, dan dia percaya bahwa sebenarnya dia akan dilepaskan karena nggak ada salah gitu, nggak ada salah apa-apa ya. Dia tidak ada salah apa-apa, masakan orang tidak salah ya dipenjarakan atau dihukum ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak zaman dahulu kala ya, itu pemerintah yang seharusnya didirikan untuk menertibkan orang yang berbuat salah malah ya diputar balik ya, dipelintir oleh iblis untuk ya menganiaya orang benar ya, untuk menganiaya orang benar. Dari zaman dahulu kala sudah sering terjadi hal yang demikian. Nah, ayat yang ke-25 katanya, ayat yang ke-25, sementara itu ku anggap perlu yang mengirimkan Epafroditus kepadamu. Nah, diperkirakan Epafroditus inilah yang membawa surat ini ya, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku ya. Ya, jadi Epafroditus ini teman sekerja, dianggap sudah saudara, ya teman seperjuangan yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ini Epafroditus ini ternyata orang Filipi yang diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani Paulus. Pokoknya Epafroditus adalah utusan jemaat Filipi yang khusus untuk melayani Paulus. Begitulah ya. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Nah, Epafroditus pernah sakit, jatuh sakit ya. Memang benar ia sakit dan nyaris mati katanya. Nah, lihat pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini sebuah bukti begini ya. Mujizat dilakukan oleh Rasul Paulus itu untuk pembuktian bahwa dia adalah rasul. Ya, itu bukan untuk kepentingan supaya tiap kali ketemu orang sakit disembuhkan. No. Ya, jadi mujizat itu adalah pembuktian bahwa dia adalah rasul. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan ya, bukti ya. Inilah yang membuktikan aku seorang rasul, yaitu melakukan mujizat. Dan ya, setelah di akhir-akhir hidup atau pelayanan para rasul, setelah terbukti dan jemaat sudah menerima bahwa mereka adalah rasul, ternyata mereka tidak melakukan mujizat lagi gitu. Tidak melakukan mujizat lagi. Dan kita lihat ya, Timotius sakit, Rasul Paulus bilang apa? Minumlah sedikit anggur, jangan air putih saja karena pencernaanmu terganggu. Dia tidak berkata begini, ambillah sapu tangan saya, bawa sana sembuhkan dia. Nah, tidak begitu lagi. Nah, Epafroditus juga ya sakit ini. Epafroditus bukan sakit kepalang tanggung, sakit keras, nyaris mati katanya ya. Nyaris mati. Nah, kenapa ini ya? Orang sama-sama Rasul Paulus sakit keras, nyaris mati ya. Karena ya memang begitu. Dan di akhir-akhir pelayanan Rasul Paulus, mereka dan rasul yang lain juga, mereka tidak melakukan mujizat lagi. Mujizat itu untuk pembuktian bahwa mereka adalah rasul ya. Dan ingat, dinubuatkan pada akhir zaman ya, Mesias palsu dengan antek-anteknya, dengan anak buahnya akan kembali menyemarakkan ini mujizat kembali ya. Ini dinubuatkan di dalam Matius pasal 24, baca baik-baik ya. Baca baik-baik di Matius pasal 27 ayat 21 22. Baca baik-baik di situ ya. Dan ingatlah ya, kita jangan sampai terjebak, kita jangan sampai disesatkan oleh antikristus dengan nama Yesus ya, dengan nama Yesus. Kalau pakai namanya sendiri sih mah enak gitu ya. Tapi dia pakai nama Yesus, itu yang repot ya. Nah, Epafroditus sakit nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia katanya. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi Epafroditus kemudian sembuh menurut Paulus itu karena Tuhan masih mau dia sembuh, dan karena Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan tidak mau Paulus tambah berduka cita. Orang setia melayaninya mati lagi, jadi makin gak ada orang gitu ya, yang setia melayaninya. Jadi kesembuhan
Epafroditus itu karena Tuhan masih mau mereka hidup lebih lama lagi. Tuhan mengasihani mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau Anda sakit sekarang ini, saya ingin katakan kepada Anda, kalau Tuhan memperpanjang umurmu, Anda harus bertanya, untuk apa Tuhan? Untuk apa? Ya. Nah, biarlah umur saya dipanjangkan ya, sehari demi sehari untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, biarlah saya ikut membantu melayani Tuhan. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak kuat melayani lagi sekarang mendengarkan radio, berdoalah sungguh-sungguh. Berdoa untuk saya supaya saya sehat ya. Saya mendengar banyak pendengar bapak-bapak berdoa untuk saya syukur sekali. Oh Tuhan ya, tolonglah biar saya sehat ya, bisa menyampaikan firman Tuhan terus ya, bisa ke sana kemari untuk mengadakan seminar ya, biarlah Tuhan berkati ya, biarlah Tuhan pimpin. Nah, bisa berdoa, bisa juga ikut yang tadi itu saya bilang itu, nelpon teman-teman, nelpon orang supaya suruh mereka mendengarkan ini acara Through the Bible ya, SMS mereka. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kalau Tuhan panjangkan umur kita, kita harus tahu untuk apa itu dipanjangkan, untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya aku lebih cepat katanya. Aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkuranglah duka citaku. Ya, dikirim supaya orang Filipi tahu bahwa dia sekarang baik, sehat gitulah. Jadi ya, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hormatilah orang yang melayani Tuhan. Ya, hormatilah orang yang telah memperjuangkan pelayanan ya, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku ya. Jadi orang demikian harus dihormati, orang demikian harus disayang, karena mereka telah berkorban sedemikian rupa. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan ada hal yang kurang baik sekarang berkembangnya begini, karena ada banyak hamba Tuhan yang ngaco ya toh, yang cari keuntungan, yang melayani dengan motivasi tidak lurus, maka menyebabkan orang Kristen jadi kurang hormat kepada hamba Tuhan. Nah, kurang hormat pada hamba Tuhan sehingga sedikit sekali orang yang mau jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh lagi ya toh. Akhirnya itu berputar seperti spiral down gitu. Makin hari makin kacau, makin hari makin kacau. Ini situasinya buruk. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan begini, kalau Anda mensinyalir ada hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh, yang sungguh-sungguh berkorban, sayangilah dia, hormatilah dia sedemikian rupa ya, karena itu patut, itu yang Tuhan mau ya. Di sini dikatakan demikian, hormatilah ya orang yang mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi ya apa yang kurang padaku katanya. Jadi akhirnya kata Rasul Paulus, akhirnya ya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan ya. Indah sekali. Bersukacitalah dalam Tuhan akhirnya. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Karena segala sesuatu beres ya, hati kita lurus di hadapan Tuhan, pengajaran kita Alkitabiah, apalagi selain kita bersukacita, ya kan? Bersukacitalah. Oke. Mari jemaat yang pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersukacita. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Kami sungguh-sungguh bersukacita. Karena Rasul Paulus saja yang di dalam penjara menasihati kami bersukacita. Apalagi kami yang di luar, kami lebih bersukacita di dalam Engkau. Dan mau melaksanakan kebenaran firman-Mu, membangun karakter yang kudus dan setia di dalam Engkau. Kami bersukacita di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.